Kakak Desi Seliani. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu baik, sehat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pertemuan ini adik-adik sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kakak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Lengkap ya? Jika Ya. lengkap, kita mulai. Sebelum kita mulai ke materi, kakak mau nanya terlebih dahulu. Minggu kemarin, kita belajar tentang apa? Masih ingat? Masih. Ya. Minggu kemarin, kita belajar tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, minggu kemarin sudah diberitahukan materi tentang minggu ini. Materi tentang minggu ini apa? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Apa lupa? Ya, minggu ini kita belajar tentang matriks. Ada yang sudah belajar di rumahnya? Belum. Ke materi, kakak ingin memberitahu tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, siswa harus memahami apa pengertian dari matriks. Yang kedua, siswa harus mengetahui bentuk umum, notasi, dan ordo matriks. Yang ketiga, siswa harus mengetahui jenis-jenis matriks. Yang keempat, siswa harus mengetahui kesamaan dua matriks. Yang kelima, siswa harus mengetahui operasi-operasi yang ada di dalam matriks beserta. Kita langsung saja ya, mulai ke materi matriks. Kata matriks diperkenalkan pertama kali oleh James Joseph Sylvester pada tahun 1814 sampai 1897. Pada tahun 1850, untuk menunjukkan sebuah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang. Sebelum tahun 1858, Arthur Cayley menulis tentang transformasi linier yang menggambarkan bahwa matriks secara formal merupakan suatu cabang matematika. Jadi, sebelum itu, kira-kira 250 tahun sebelum Masehi, ahli matematika Cina menggunakan metode matriks untuk memecahkan sistem persamaan linier simultan. Nah, jadi pengertian matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota yang ditulis mendatar disebut baris, dan anggota yang ditulis menurun itu disebut kolom. Penulisan nama suatu matriks pada umumnya menggunakan huruf kapital. Misalnya matriks A. Jadi matriks A itu harus huruf A-nya harus kapital. Seperti contoh yang di sini. Nah, ini bentuk umum matriks. Misalkan ada A11 baris yang pertama dan kolom yang pertama, maka dari itu disebut A11. Terus A12 yaitu disebut baris pertama dan kolom kedua, dan seterusnya sampai A1J. Jadi A baris pertama sampai kolom ke J. Terus lanjut A21 sampai AI1. A11, A21 sampai AI1 itu merupakan kolom ke-1, dan A11 ke kanan atau mendatar, A12 sampai A1J itu merupakan baris ke-1. Yang kedua yaitu ordo suatu matriks. Dinotasikan ordo matriks sama dengan baris matriks dikali kolom matriks. Nah, bisa dilihat contohnya, misalnya ada matriks A sama dengan 5 min 1 min 7 0 2 3. Jadi ordo matriks A itu 2 kali 3.
Dan matriks B sama dengan, yaitu ada elemennya 7, 3, negatif 2. Jadi ordo dalam matriks B yaitu 1 kali 3. Lanjut ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang elemennya berbentuk baris, bukan menurun atau berbentuk kolom. Contohnya seperti matriks A sama dengan 2 dan 1, yaitu mendatar. Jadi disebut matriks baris. Kedua, matriks kolom atau matriks lajur. Disebut matriks kolom karena matriks atau elemennya itu ditulis secara kolom atau menurun, bukan ke samping atau cara mendatar. Jadi contohnya matriks C sama dengan 2 dan 1 ke bawah, itu disebut matriks kolom. Yang ketiga, matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Ciri-cirinya yaitu memiliki ordo sama, misalkan 3 kali 3, ordo 4 kali 4, 2 kali 2. Jadi tidak boleh 1 kali 3, tidak boleh 3 kali 2. Jadi harus ordonya sama. Contohnya seperti matriks E di sini. Ada ordo 3 kali 3 dan ordo 2 kali 2. Jadi ini termasuk matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Yang keempat, matriks 0. Matriks 0 di sini yaitu elemennya harus bernilai 0. Tidak boleh angka 1, angka 2, atau angka seterusnya. Jadi harus angka 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf kapital O. Seperti contoh di sini, yaitu ada ordo 3 kali 2 dan ordo 3 kali 3 yang elemennya semua angkanya 0. Selanjutnya, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya yaitu 1 bilangan bukan 0, dan anggota yang lainnya itu 0. Contohnya seperti di sini. Matriks W sama dengan negatif 7, 0, 0, dan 5. Jadi diagonalnya itu negatif 7 dan 5. Nah, anggota yang lainnya itu 0. Memiliki ordo 2 kali 2. Dan di sini matriks G yaitu memiliki ordo 4 kali 4. Jadi diagonalnya 2, negatif 3, 1, dan 5. Jadi yang lainnya memiliki angka 0. Selanjutnya matriks identitas. Nah, matriks identitas ini biasanya dinotasikan dengan I kapital seperti ini. Nah, diagonal utamanya itu biasanya ditulis dengan angka 1 dan anggota yang lainnya itu ditulis dengan angka 0. Seperti contoh di sini, I sama dengan matriks I sama dengan diagonalnya 1, 1, 1 dan anggota lainnya yaitu 0. Nah, contoh di sini itu memiliki ordo 3 kali 3. Nah, ordo 3 kali 3 ini biasa dalam identitas itu ditulis I3. Bisa seperti itu. Selanjutnya, matriks transpos. Matriks transpos ini merubah suatu elemen yang awalnya kolom menjadi baris dan yang awalnya baris menjadi kolom. Nah, contohnya seperti ini. Matriks A memiliki ordo 3 kali 4 dan dirubah ke matriks transpos, yaitu menjadi ordonya 4 kali 3. Jadi, dalam contoh ini merubah dari baris menjadi kolom. Selanjutnya, kesamaan dua matriks. Dikatakan kesamaan dua matriks itu dua matriks A sama dengan AIJ dan B sama dengan TIJ dikatakan sama A sama dengan B jika dan hanya jika kedua matriks itu mempunyai ordo yang sama dan elemen-elemen yang seletak. Dari kedua matriks itu juga sama secara matematis ditulis sebagai AIJ sama dengan BIJ, di mana I-nya sama dengan 1,
2 sampai dengan M, dan J-nya pun sama, 1, 2 sampai N. Contoh bentuknya seperti ini. Diketahui matriks A dan matriks B sama-sama memiliki ordo 2 kali 3. Jadi matriks ini merupakan kesamaan dua matriks karena memiliki ordo yang sama dan elemennya pun seletak. Contoh soal, diberikan kesamaan matriks. Nah, di sini contohnya matriks yang pertama 2A-1 negatif 3, 1, 2-3B sama dengan 3, negatif 3, 1, dan negatif 7. Nah, dalam contoh ini memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2, dan lawannya pun sama, ordo 2 kali 2. Elemennya pun seletak, jadi elemen yang kiri mempunyai pasangan di elemen yang kanan. Yang ditanyakan, tentukan nilai A dan nilai B. Nah, kita jawab. Ini bisa dengan cara langsung, jadi kita tentukan saja 2A negatif 1 pasangannya dengan angka 3. Kita hitung, setelah dihitung mendapatkan nilai A yaitu 2. Setelah itu kita mencari B. Sama saja, langsung saja 2 negatif 3B pasangannya dengan negatif 7. Kita hitung, lalu didapatlah B-nya sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 3. Sudah paham kan dengan kesamaan dua matriks? Nah, selanjutnya kita ke operasi matriks. Operasi matriks ini serupa dengan operasi matriks yang sudah dipelajari di SMP. Nah, ketemu lagi di pelajaran SMA. Yang pertama ada penjumlahan matriks, yang kedua ada pengurangan matriks, dan yang ketiga ada perkalian matriks. Penjumlahan matriks dapat dijumlahkan apabila ordo yang dimiliki tersebut sama dan memiliki elemen-elemen yang seletak. Jadi, jika akan dijumlahkan, maka harus memiliki syarat ordo yang sama dan elemen yang seletak. Contohnya seperti ini. Diketahui matriks A dan matriks B. Kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama, yaitu ordo 2 kali 3. Jika sudah sama ordo dan elemen seletaknya, maka kita dapat menghitungnya. Nah, tentukan A tambah B. Jawab, A tambah B, matriks A, baris pertama, kolom pertama, kita jumlahkan dengan matriks B yang ada di baris pertama dan kolom pertama juga. Kita itu sudah hasilnya seperti ini dan didapatlah A tambah B yaitu 773 444. Nah, yang kedua itu ada pengurangan matriks. Pengurangan matriks hampir sama dengan penjumlahan, yaitu harus memiliki ordo yang sama dan elemennya pun harus seletak. Hanya saja yang berbeda itu tandanya. Jika penjumlahan tandanya tambah dan pengurangan ya pasti pengurangan, yaitu tanda negatif. Nah, contohnya seperti ini. Ada matriks P dan matriks Q. Keduanya memiliki ordo sama yaitu 2 kali 2. Itu tandanya bisa dilanjutkan atau bisa dihitung. Nah, tentukan P dikurangi Q. Nah, jawab. Didapatlah. Nah, hasilnya P min Q sama dengan 8, negatif 9, 0, dan 4. Yang ketiga yaitu matriks perkalian atau perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan. Karena perkalian matriks, elemen dan ordonya boleh berbeda. Itu masih bisa diselesaikan. Contohnya seperti ini. Matriks X sama dengan 2, 1, 0, 4 yang memiliki ordo 2 kali 2 dan Y sama dengan 3 dan 1 itu memiliki ordo 2 kali 1. Nah, meskipun ordonya beda, tetapi jika perkalian tetap bisa diselesaikan. Tapi tidak semua ordo berbeda bisa diselesaikan. Ada
beberapa yang tidak bisa diselesaikan. Ya, itu nanti kita coba. Nah, tentukan X kali Y sama baris yang pertama ini kita kalikan dengan yang kolom yang pertama. Begitupun selanjutnya, karena di Y kolomnya ada 1, maka langkahnya pun ada 1. Jadi baris pertama dengan kolom yang pertama, begitupun baris yang kedua dengan kolom yang pertama juga. Didapatlah hasilnya X kali Y sama dengan 7 dan 4. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan matriks dengan alat peraga. Di sini alat peraganya hanya bisa untuk operasi dalam matriks saja, tidak bisa determine atau inverse. Nah, jadi bisanya hanya operasi dalam matriks saja seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kita langsung aja ke contoh. Oh iya, ini namanya kotak matriks atau disebut komat. Langsung saja kita mulai. Dalam contoh, matriks A berordo 2 kali 2, matriks B pun berordo 2 kali 2. Nah, elemennya ada angka 3, 4, 5, 7, dan matriks B 1, 0, negatif 2, dan 6. Keduanya sama-sama memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Nah, apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan yaitu A ditambah B. Berapa hasilnya dari A tambah B ini? Jadi, dalam menghitung ini, kita lihat matriks A dan matriks B. Di sini sudah ada warnanya masing-masing. Untuk seperti itu, kita lihat saja pasangan dari warna ungu ini warna apa. Setiap kita menghitung penjumlahan, pasti ada memiliki pasangan. Dan pasangannya itu warna itu sendiri, tidak berubah ke warna yang lain. Misal di sini warna ungu, berarti pasangan di matriks B pun berwarna ungu. Kita tulis 3 ditambah matriks B-nya yaitu 1. Begitupun matriks A yang warna hijau, angka 4 kita tulis di sini. Dan di matriks B yaitu angka 0. Begitupun sama di matriks A di warna kuning itu angka 5, dan matriks B itu negatif 2. Di matriks A warna biru angka 7, dan di matriks B itu angka 6. Nah, kita sudah berpasang-pasangan kan? Langsung kita jumlahkan saja. 3 tambah 1 sama dengan 4. Karena ini sama-sama warna ungu, hasilnya pun akan di warna ungu. Begitupun seterusnya. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 5 ditambah negatif 2. Nah, karena di sini tandanya beda, jadi 5 negatif di lawan positif itu pasti hasilnya negatif. Jadi 5 dikurangi 2, yaitu karena positifnya lebih besar, jadi hasilnya pasti positif. Jadi 5 dikurangi 2 yaitu 3. Di sini positif semua, jadi 7 ditambah 6 sama dengan 13. Yang kedua, kita yang ditanyakan yaitu perkalian A dikali B. Nah, matriks A dikali B, gimana caranya? Baris pertama itu dikali dengan kolom yang pertama, seperti 3 dikali 1. Tulis 3 kali 1. Lanjut 4 dikali negatif 2. Lanjut ke kolom yang kedua, tetap baris yang pertama, tapi kolomnya kita pindah ke 2. Jadi 3 dikali 0, 4 dikali 6. Nah, lanjut ke baris yang kedua, kolomnya tetap awal kolom pertama. Jadi baris kedua, kolom pertama. Jadi 5 dikali 1, 7 dikali negatif 2. Lanjut, baris tetap baris kedua dan pindah ke kolom yang kedua. Jadi 5
dikali 0 ditambah 7 dikali 6. Nah, lalu kita hitung hasilnya kita di sini. 3 dikali 1 3 ditambah 4 dikali 2 negatif 8. Jadi 3 negatif 8 sama dengan negatif 5. Lanjut, 3 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 4 dikali 6. 4 kali 6 24. Jadi 0 ditambah 24 hasilnya tetap 24. Lanjut, 5 dikali 1 tetap 5. 7 dikali negatif 2 hasilnya negatif 14. Jadi 5 negatif 14 sama dengan negatif 9. Terakhir, 5 dikali 0 sama dengan 0. 4, 7 dikali 6 sama dengan 42. 0 ditambah 42 hasilnya 42. Nah, jadi hasil dari A ditambah B yaitu 4, 4, 3 dan 13. Dan hasil dari A kali B yaitu negatif 5, 24, negatif 9, 42. Ordonya yaitu tetap 2 kali 2. Gimana adik-adik? Sudah paham kan dengan materi matriks? Pertemuan kali ini dicukupkan. Oh iya, ada beberapa pembahasan yang belum kita bahas, yaitu determinan, inverse, dan sifat-sifat matriks. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian baca terlebih dahulu materi untuk minggu depan, dan jangan lupa juga kerjakan soal-soal yang ada di buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.